Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam semesta alam yang menguasai baik yang nyata maupun yang gaib, serta tidak ada perkara yang sulit di sisinya, yang telah memberikan nikmat berupa iman, Islam, sehingga kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Salam dan salawat kita tunjukkan kepada Rasulullah SAW, yang hanya darinya Islam disampaikan kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Pada hari ini, sekitar 14 abad yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya hari ini adalah hari di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di bumi melalui perantara Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran, yang artinya beberapa hari yang ditentukan. Itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Huda atau bulan petunjuk karena wahyu yang pertama kali turun di muka bumi adapun Al-Quran tersebut yang hanya berisi dua hal, yakni petunjuk hidup manusia dan juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini jangan disalahartikan bahwa Al-Quran senantiasa melindungi seluruh manusia. Tentu saja ini tidak benar. Mengapa demikian? Karena manfaat dari Al-Quran hanya berlaku bagi mereka yang bertakwa. Jadi Islam saja tidak cukup untuk membuat kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Jadi seluruh umat Islam yang hadir di tempat ini jangan tersinggung dalam hal negatif mengenai pendapat ini. Karena Islam saja tidak cukup, tapi juga harus dibarengi dengan takwa. Kesimpulannya ada pada surah Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kembali kepada bulan Ramadan dan kitab Allah. Bulan Ramadan juga dikenal dengan nama bulan Wahyu, yakni bulan di mana seluruh kitab-kitab Allah pertama kali diturunkan. Tidak salah jika bulan ini memiliki timbangan yang jauh lebih baik dari 1000 bulan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa beberapa kitab suhuf atau zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Diturunkan pada permulaan bulan Ramadan. Kemudian surat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Sedangkan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada malam ke-13 Ramadan. Kemudian seperti yang kita ketahui, Al-Quranul Karim diturunkan pada malam 17 Ramadan di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah mengenai Al-Quran, sebagaimana petunjuk bagi manusia, membaca Al-Quran atau satu huruf saja merupakan satu kebaikan bagi pembacanya. Kemudian kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, artinya barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat yang serupa. Hadis riwayat Tirmizi, hadis Hasan Syahih. Jika saja pahala yang dikerjakan manusia dapat dimatematikkan, maka bayangkan berapa banyak angka yang didapatkan ketika membaca satu huruf Al-Quran. Sedangkan satu huruf saja sudah merupakan kebaikan yang dilipat gandakan.
Pahala membaca Al-Quran tidak hanya sebatas itu. Bahkan orang yang paling baik adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Kemudian mengajarkan kepada orang lain. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa mempelajari Al-Quran, membenarkan bacaan, mengamalkan perintah Allah ada di dalamnya. Tidak saja batasan usia dalam mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran dipelajari sampai hati saja. Belum tentu dia bisa menguasai seluruh apa yang ada di dalamnya, apalagi kalau tidak kepada bapak dan ibu-ibu. Apakah kalian masih mempelajari Al-Quran atau masih tergolong orang-orang yang menyatakan bahwa belajar ngaji hanya untuk anak-anak? Sedangkan orang tua tidak perlu lagi. Kalau masih dalam golongan ini, marilah kita hijrah. Marilah kita mengalahkan Al-Quran. Sangatlah banyak. Jika Rasulullah memiliki 2 warisan setelah beliau wafat, hadis adalah warisan yang masih perlu ditimbangkan karena ada juga yang palsu, ada yang lemah. Akan tetapi Al-Quran adalah warisan yang dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Dalam sebuah hadis Nabi yang artinya Al-Quran adalah obat dari segala obat. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan menuntunnya ke surga. Dan barang siapa yang membelakangi Al-Quran, maka Al-Quran akan menjerumusnya ke jurang neraka. Jika surat kabar atau koran datang tiap hari ke rumah kita, bisa jadi kita baca di pagi hari. Padahal informasi di dalamnya terkadang tidak penting sama sekali dan bahkan ada informasi yang salah. Mengapa Al-Quran sudah dijamin kebenarannya dan disertai ilmu yang sangat penting, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat? Kita tinggalkan. Marilah kita hidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Demikianlah kultum singkat ini yang saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa nuzul Quran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.